Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak bosan-bosannya saya mengajak anak-anakku sekalian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini kita masih diberikan nikmat dan karunia yang luar biasa pada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa melakukan aktivitas pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat juga mari kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran sejarah dengan materi pembelajaran yaitu Hindu-Buddha di Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan kalian materi mengenai hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa asing dan juga mengenai teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan materi yang saya sudah kirimkan sebelumnya, terutama pada materi teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi tersebut, alangkah baiknya kita sama-sama mengenal dulu bagaimana sejarah munculnya agama Hindu dan Buddha di dunia. Seperti kita tahu bersama, agama Hindu dan Buddha adalah salah satu agama yang resmi atau diakui di Indonesia dan memiliki banyak penganut di kalangan masyarakat kita. Penganut agama Hindu dan Buddha sendiri mayoritas berada atau bertempat tinggal di Pulau Bali dan Jawa. Tapi tahukah kalian, ternyata agama Hindu dan Buddha itu adalah agama tertua di dunia dan juga agama yang pertama kali dikenal ataupun dianut oleh bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Asal-usul agama Hindu di dunia sendiri dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak 1500 sebelum Masehi. Bangsa Arya sendiri sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan mereka dari mana. Ada yang mengatakan mereka berasal dari Mongolia, ada juga yang mengatakan mereka berasal dari Eropa. Tetapi walaupun banyak terjadi perdebatan dari mana bangsa Arya ini berasal, perdebatan-perdebatan itu kemudian menyepakati, walaupun terjadi perbedaan pendapat, mereka kemudian menyepakati bahwa kehadiran bangsa Arya ke India sehingga kemudian muncullah agama Hindu. Nah, masuknya bangsa Arya ke India itu membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya mengadakan integrasi kebudayaan dengan bangsa Dravida. Nah, siapa itu bangsa Dravida? Bangsa Dravida adalah bangsa asli dari orang India, dari negara India. Jadi bangsa Arya adalah bangsa pendatang, kemudian bangsa Dravida adalah bangsa asli dari negara India. Nah, bangsa Arya yang datang ke India ini kemudian sekali lagi mengadakan integrasi kebudayaan dengan bangsa Dravida, bangsa asli bangsa India. Dan selanjutnya atau singkatnya integrasi ini atau penggabungan ini melahirkan agama Hindu. Nah, dalam konsep ketuhanan, itu tadi sejarah singkatnya. Nah, dalam konsep ketuhanan atau kepercayaan dalam agama Hindu itu bersifat politeisme atau memuja banyak dewa atau Tuhan. Mereka memuja Tuhan dengan konsep Trimurti yang diartikan sebagai konsep Mahadewa. Apa itu konsep Mahadewa? Yaitu para tokoh ilahi yang utama dalam agama Hindu. Ya, jadi di dalam agama Hindu itu ada banyak dewa. Ada dewa Bayu, yaitu dewa angin. Ada dewa Indra atau dewa air. Ada dewa Sri atau dewa pangan. Ada dewa Chandra atau dewa bulan. Dan dewa-dewa lainnya. Namun di antara sekian banyak dewa yang disembah oleh orang Hindu, ada dewa utama yaitu 3 dewa atau Trimurti. Ketiga dewa ini dianggap sebagai perwujudan nyata dari kekuatan utama yang mengendalikan alam semesta, yaitu kekuatan untuk menciptakan, kekuatan untuk memelihara, dan kekuatan untuk merusak. Nah, dewa yang memiliki kekuatan untuk menciptakan dikenal dengan nama Dewa Brahma. Dewa yang memiliki kekuatan untuk memelihara dikenal dengan nama Dewa Wisnu. Sedangkan dewa yang memiliki kekuatan untuk merusak dikenal dengan nama Dewa Siwa. Ketiga dewa inilah yang dikenal kemudian dengan nama Dewa Trimurti. Nah, itu tadi sedikit gambaran
mengenai agama Hindu, sejarah dan konsep ketuhanannya. Lantas bagaimana dengan agama Buddha? Untuk penjelasan agama Buddha, inilah yang menjadi tantangan atau tugas kalian di rumah untuk mencari tahu bagaimana sejarah agama Buddha dan bagaimana konsep ketuhanan dari agama Buddha itu sendiri. Oke, untuk tugasnya nanti dikumpulkan di hari Kamis, dan itu juga sebagai absensi di hari Kamis pada pertemuan selanjutnya. Kembali kepada materi pembelajaran. Kita akan membahas selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Ini menjadi sebuah pertanyaan kritis kita bersama, bagaimana bisa agama Hindu Buddha bisa masuk ke Indonesia, padahal kita tahu bersama pada penjelasan saya sebelumnya bahwa agama Hindu Buddha itu berasal dari Asia Selatan, yaitu tepatnya di India. Sementara kita tahu juga bersama bahwa jarak dari Indonesia dan India itu sangat-sangat jauh. Dan akses transportasi pada masa itu sangat susah karena di tahun tersebut belum ditemukan teknologi transportasi yang modern seperti pesawat terbang yang kita kenal saat ini, yang memudahkan kita ke tempat tujuan dengan sangat cepat. Nah, kira-kira bagaimana ya proses masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia? Nah, untuk itu mari simak penjelasan saya sebagai berikut. Proses masuknya agama Hindu Buddha masih menjadi bahan yang menarik kita bahas sampai hari ini. Hal itu dikarenakan masing-masing ahli sejarah punya pendapat atau teori sendiri yang menjelaskan bagaimana proses masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia sendiri ada 5 teori yang sangat populer, yaitu teori Brahmana, teori Satriya, teori Vaisya, teori Sudra, dan terakhir teori arus balik. Oh ya, perlu kalian ketahui terlebih dahulu juga bahwa Brahmana, Satriya, Vaisya, dan Sudra adalah kasta sosial yang dikenal di dalam agama Hindu. Nah, kasta sosial biasa juga disebut sebagai strata sosial. Apa itu kasta sosial? Apa itu strata sosial? Kasta sosial atau strata sosial adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal, di mana ada kelompok orang yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dan ada juga orang yang mempunyai kedudukan sosial rendah pada masyarakat. Itu berdasarkan dari ras dan keturunannya. Di agama Hindu dikenallah sistem sosial tersebut, di mana kelompok yang mempunyai kedudukan sosial yang paling tinggi bernama Brahmana, sedangkan di bawahnya ada kelompok sosial dari kalangan pemerintah atau militer yang dikenal dengan nama Satriya, dan kemudian di bawahnya Satriya ada lagi kelompok sosial masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang yang dikenal dengan nama kelompok Vaisya, dan kelompok sosial yang mempunyai kedudukan sosial di dalam masyarakat paling rendah adalah kelompok kaum buruh, yaitu kaum pembantu yang dikenal dengan nama kelompok Sudra. Nah, kembali pada teori masuknya Hindu Buddha, kita akan sama-sama mencoba untuk mempelajarinya. Yang pertama adalah teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini dicetuskan oleh J.C. Van Leur. Nah, dia mengatakan bahwa orang Brahmana itu datang ke Indonesia berdasarkan undangan dari raja-raja di Indonesia untuk melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Jadi menurut Van Leur bahwa kaum pendeta ini yang berasal dari India datang ke Indonesia berdasarkan undangan yang dibuat oleh raja-raja kita supaya mereka diakui kekuasaannya setaraf dengan raja-raja di India. Kemudian hal yang lainnya adalah prasasti-prasasti yang ditemukan di Indonesia itu mempunyai huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta ini hanya diketahui oleh kaum Brahmana. Bagaimana dengan kaum Satriya, kaum Vaisya, Sudra? Mereka tidak mengetahui hal itu karena yang berhak mendapatkan pendidikan itu hanya dari kaum Brahmana. Nah, hal lain yang kemudian menguatkan adalah
kelebihan teori ini adalah agama Hindu hanya milik kaum Brahmana. Maksudnya adalah yang mengetahui bagaimana agama Hindu itu hanya kaum Brahmana. Contoh misal di agama Islam, ya agama Islam itu mau siapapun kamu berhak untuk mengetahui agama kamu, agama Islam. Tapi di agama Hindu, bagaimana agama Hindu itu dipelajari hanya dimiliki oleh kaum Brahmana. Kemudian yang lainnya adalah prasasti Nusantara, itu yang pertama ditemukan menggunakan bahasa Sanskerta. Dan seperti saya sebutkan tadi, bahasa Sanskerta itu hanya diketahui oleh kaum Brahmana. Sementara kelompok sosial lainnya yaitu Ksatria sampai Sudra itu tidak mengetahui sama sekali karena mereka tidak punya akses untuk mempelajari agama Buddha. Kemudian upacara penobatan kepala suku di Nusantara itu dilakukan oleh kaum Brahmana. Sekali lagi karena yang mengetahui suluk-buluk agama Hindu dan bisa melakukan penobatan itu hanya dilakukan oleh kaum Brahmana, sementara kelompok sosial lainnya itu tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, ketika dinobatkan sebagai raja, kaum Brahmana biasanya membawa kitab Veda ke Nusantara. Nah, kitab Veda ini adalah kitab suci dari agama Hindu. Kalau kita Al-Quran, Islam, kalau Kristen itu Injil. Nah, kalau agama Hindu yaitu kitab Veda, dan yang bisa membawa itu hanya dari kaum Brahmana. Raja juga meminta Brahmana untuk mengajar di lingkungan istananya. Jadi kaum Brahmana ini karena dianggap punya pengetahuan agama yang luas dibandingkan kaum lainnya, maka raja-raja di Nusantara itu meminta kepada kaum Brahmana untuk mengajar agama di lingkungan istananya. Kemudian di sisi lain juga, koloni India di Malaysia dan pantai timur Sumatera sudah banyak ditempati oleh orang-orang dari India Selatan. Hal-hal itulah yang kemudian menguatkan bahwa agama Hindu itu dibawa oleh kaum Brahmana. Namun, teori Fanglur ini mempunyai kelemahan, atau bisa juga disebutkan bahwa teori Brahmana ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah ternyata seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan apalagi meninggalkan tanah airnya. Jadi dalam konsep keagamaan Hindu kuno, pendeta itu dilarang menyeberangi lautan atau meninggalkan tanah airnya. Jadi ini pertanyaan, jika mereka dilarang untuk meninggalkan tanah airnya atau menyeberangi lautan, lantas bagaimana mereka bisa sampai ke Indonesia? Nah, inilah yang kemudian jadi kelemahan dari teori Brahmana yang dicetuskan oleh Fanglur. Selanjutnya adalah teori Ksatria yang dipopulerkan atau dicetuskan oleh C.C. Bert Mukherjee dan J.L. Mons. Nah, apa yang kemudian mendasari dari teori ini? Mereka menganggap bahwa pada abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan di India itu mengalami keruntuhan karena banyak dari mereka itu berperang satu sama lain. Kedua adalah perebutan kekuasaan penguasaan dari golongan ksatria di kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu dianggap melarikan diri ke Indonesia. Jadi pada saat berperang antara kerajaan-kerajaan di sana, kerajaan-kerajaan yang kalah kemudian melarikan diri ke Nusantara atau Indonesia. Itulah yang kemudian menjadi dasar dari teori Ksatria yang dicetuskan oleh C.C. Bert Mukherjee dan J.L. Mons. Nah, kelebihan dari teori Ksatria adalah mereka menganggap bahwa kaum ksatria ini mempunyai semangat untuk berpetualang dan melakukan daerah lainnya. Jadi menurut J.L. Mons, bahwa kaum ksatria inilah yang diantara semua kaum, baik Brahmana, Sudra dan Waisya, kaum ksatria lah yang punya semangat untuk berpetualang. Jadi mereka punya semangat ingin mencari tahu dan melakukan daerah lain selain yang berada di daerah di India. Jadi mereka pergi berpetualang melakukan daerah lain, ya termasuk di Indonesia, kemudian menyebarkan pengaruh agama Hindu.
Kemudian ada juga hal yang kemudian menguatkan kaum Ksatria pergi ke Indonesia. Cecebot mengatakan bahwa Ksatria pada saat itu dijanjikan akan diberikan hadiah apabila bisa menaklukkan daerah lainnya termasuk di Nusantara. Kemudian Mukherjee mengatakan bahwa Ksatria ini membangun koloni-koloni yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan dan menjalin hubungan dengan kerajaan India. Jadi setelah penaklukan, para kaum ksatria ini kemudian membangun koloni-koloninya di Indonesia yang akhirnya berkembang dan menjadi kerajaan, dan kerajaan yang berkembang di Indonesia itu kemudian menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kemudian juga Jelmons dalam catatannya menganggap pada abad ke-5 ini banyak ksatria yang seperti saya sebutkan tadi di awal yang melarikan diri dari peperangan di India karena kalah, sehingga mereka mencari tempat baru untuk berlindung, dan tempat baru yang mereka tempat untuk berlindung itu menurut Jelmons yaitu di Indonesia. Nah, tapi teori ini memiliki juga kekurangan. Kelemahan dari teori ksatria adalah tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi kolonialisasi oleh para ksatria Hindu yang berasal di Indonesia. Jadi tidak ada catatan sejarah baik itu di dalam bentuk prasasti dan dokumen-dokumen lainnya yang menyatakan bahwa pernah ada penaklukan dari militer India di Indonesia. Kemudian juga hal yang melemahkan adalah kaum Ksatria itu tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, karena huruf seperti tadi bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Kemudian juga tidak seperti tadi, tidak ditemukan prasasti bahwa Nusantara pernah menjadi daerah taklukan di India. Oke, selanjutnya adalah teori Waisya. Nah, teori Waisya ini dipopulerkan oleh N.J. Krom. Nah, dasar dari teori ini adalah hubungan dagang antara Nusantara dan India sudah terjalin sejak tahun 1 Masehi. Jadi antara Indonesia dan India itu sudah menjalin hubungan satu sama lain. Hubungan itu adalah hubungan perdagangan. Nah, hubungan perdagangan ini kemudian diikuti dengan hubungan kebudayaan lainnya seperti agama, sistem pemerintahan, sosial, dan budaya. Karena jadi menurut N.J. Krom, karena telah terjadi interaksi perdagangan antara orang-orang Indonesia dengan orang India, sehingga hal-hal kehidupan sosial lainnya yang tidak hanya perdagangan kemudian mengikut, seperti kebudayaan seperti agama, sistem pemerintahan, dan sosial budaya yang tidak dikenal oleh orang-orang Indonesia sebelumnya karena sudah berinteraksi dengan orang India. Akhirnya mereka mengenal hal-hal tersebut, salah satunya yaitu agama Hindu. Nah, tapi teori Waisya ini punya kelemahan. Kelemahannya adalah sumber daya alam yang sangat banyak. Kelebihannya dulu. Ya, jadi kelebihannya, kenapa kemudian orang-orang India datang ke Indonesia? Karena sumber daya alam yang sangat banyak di Nusantara membuat para Waisya itu tadi sekali lagi para pedagang tertarik untuk bertransaksi jual beli di Nusantara. Tapi teori Waisya ini juga mempunyai kelemahan, yaitu para pedagang yang termasuk dalam kasta Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Kemudian teori Sudra. Teori Sudra ini dipopulerkan oleh Van Faber. Dasarnya adalah teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Nusantara dibawa oleh kasta Sudra atau kasta buruh. Buruh itu orang yang membantu mengangkat barang, biasanya di kapal. Nah, mereka datang ke Nusantara dengan tujuan mengubah kehidupan mereka karena di India mereka hanya hidup susah sebagai pekerja kasar. Nah, kelebihan dari teori ini, semua orang pada kasta Sudra pasti ingin memperbaiki hidupnya karena di India mereka berada pada kasta sosial yang paling rendah, sehingga mereka
pergi ke Indonesia untuk mengubah nasib. Jadi itulah yang kelebihannya. Nah, kelemahannya adalah kasta sudra umumnya tidak memiliki ilmu pengetahuan atau pendidikan. Yang kedua, mereka sekali lagi sama dengan Satria, sama dengan Waisya, tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa. Kemudian yang ketiga adalah kelemahannya, biasanya jika ada budak, maka ada tuannya. Maka jika pastilah ada kasta yang lebih tinggi dari sudra yang membawa mereka ke Nusantara. Artinya orang-orang sudra ini hanya mengikut ke kaum Waisya atau kaum Ksatria. Jadi mereka tidak akan bisa datang ke Nusantara jika tidak dibawa oleh kaum Ksatria atau kaum Waisya ataupun juga kaum Brahma. Kemudian yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik ini diperkenalkan oleh F.D.K. Bosch. Nah, dasarnya adalah persebaran agama Hindu menurut ahli tidak hanya dilakukan oleh satu arah saja, yaitu pembawa agama dari India kemudian datang ke Indonesia, tetapi juga bahwa orang Indonesia lah yang kemudian datang ke Indonesia, datang ke India. Nah, kelebihan dari teori ini adalah ada kemungkinan putra para bangsawan di Nusantara pergi ke India untuk belajar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan ini bisa kembali ke Indonesia membuat kekuasaan dengan mencontoh kebudayaan Hindu-Buddha di India sekaligus juga menyebarkan agama Hindu. Nah, kelemahan teori ini adalah pada teori ini sepertinya tidak mungkin jika orang Nusantara pergi ke India untuk belajar agama dan budaya Hindu-Buddha karena pada saat itu masyarakat Nusantara masih bersifat pasif. Nah, itu tadi penjelasan-penjelasan mengenai teori-teori proses masuknya agama Hindu-Buddha. Nah, menurut kalian mana teori yang paling benar di antara kelima teori ini? Oke, itu menjadi tugas juga kalian dikumpulkan di hari Kamis pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.